Halo Pisces, bagaimana kabar kamu hari ini Pisces? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Pisces di sana. Kali ini tema di video kita tentang prediksi energi ya dari kalian teman-teman yang berzodiak Pisces di bulan November tahun 2024 ini. Mudah-mudahan energi yang terbacakan di sini yang baik-baiknya ya, yang positif-positifnya saja. Amin. Oke. Selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya, teman-teman. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate ya atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke Pisces, seperti apakah prediksi dari energi kamu di bulan November tahun 2024 ini? Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai. Jangan sepenggal-sepenggal agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini benar-benar bisa kalian pahami. Oke ya, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk teman-teman yang berzodiak Pisces di bulan November tahun 2024 ya. Di kartu energi kamu yang pertama ini, saya merasakan teman-teman di bulan November ya, apapun yang kamu jalani ya, sepertinya kamu ini berjalan di jalan yang benar ya. Apapun lah yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, ini sebenarnya kamu di jalan yang pas ya, kamu di track yang benar ya, asalkan tidak merugikan orang atau merugikan siapapun, seperti itu. Jadi sebenarnya kamu Pisces di sini harus percaya diri, harus yakin sama diri kamu sendiri gitu ya, yakin sama intuisi kamu. Jangan takut, jangan panik, jangan khawatir gitu ya. Jangan ngerasa kayak ragu-ragu gitu. Ya, apa bener ya kalau aku gini? Apa bener kalau aku begitu? Ya, jadi kayak ikutin intuisi atau feeling kamu atau firasat kamu, hati nurani kamu bilang apa. Jadi lakukanlah ya, bergeraklah, bertindaklah. Ya, itu sih yang saya lihat. Oke. Selanjutnya, dan saya melihat di November kamu ini selalu logik ya, apa-apa kamu analisa, apa-apa kamu analisis ya, ini masuk di akal saya atau enggak, ini logik atau tidak ya. Kamu sangat pakai logika sih, padahal Pisces itu baperan banget gitu ya. Pisces itu orangnya sensitif banget, perasaan ya. Tetapi di November di sini terlihat kamu akan lebih mengedepankan atau lebih memakai logika gitu ya. Di November kamu kayak orang yang banyak menganalisa ya, segala hal. Kamu diam-diam mengamati, kamu diam-diam memikirkan, kamu diam-diam ya menggunakan logika, akal sehat gitu ya. Itu yang terlihat Pisces. Oke, terus saya merasa di sini ya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kamu bisa dapat petunjuk di sini dari intuisi kamu, feeling kamu, firasat. Bahkan nanti ada petunjuk saya lihat lewat mimpi di sini. Ya, apapun, siapapun yang datang ke mimpimu, ya, itu adalah petunjuk. Jadi ada yang saya rasa kayak gitu. Misalnya suatu saat kamu mikirin sesuatu nih, atau kamu mimpin sesuatu, atau suatu saat kamu mimpi seseorang misalnya gitu ya, itu ada artinya, ada maknanya, ada petunjuknya di situ ya, petunjuk dari yang maha kuasa. Misalnya ya, kamu mimpin seseorang sepertinya ya dia tidak bahagia,
Ya, mungkin memang dia lagi tidak bahagia. Atau misalnya mimpi seseorang yang kelihatan sedih. Ya, memang dia sedih sebenarnya di kehidupannya. Jadi hal itu petunjuk, ya. Mungkin lebih kayak mendoakan saja yang baik-baik saja. Ya, doakan yang terbaik gitu. Ya, terus oke, November sepertinya saya lihat ada nanti impian kamu, ada nanti cita-cita atau keinginan kamu yang bisa terwujud di sini. Tetapi ya sepertinya ada yang juga tidak senang atau tidak suka melihat kamu itu sukses. Ada yang nggak suka atau nggak senang kamu itu berhasil. Jadi ya udahlah gitu. Capek ya mikirin kayak hal-hal yang kayak gitu. Ya yang namanya hidup kan ada saja ya orang yang iri sama kita, ada saja yang cemburuan, jealous sama kita, ada juga yang dengki, iri hati karena kita bisa bahagia, kita bisa berhasil. Ada yang cemburu, ya, kamu bisa sukses gitu. Tapi ya udah gitu, nggak usah dibawa stres, nggak usah dipikirin gitu ya. Namanya kehidupan ini seperti sungai ya, ada aja tai yang lewat. Ya, seperti itu ya istilahnya lah gitu ya teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, ini ada yang ada yang diam-diam suka sama kamu nih ya, atau ada yang diam-diam mencintai kamu, menyayangi kamu fisis, tetapi dia kayak pasif gitu, dia nggak aktif gitulah gitu ya, dia nggak aktif mencari kamu, dia nggak aktif ngejar kamu. Kenapa gitu ya? Mungkin entah itu ada kendalanya atau rintangannya, atau ada penghalang, atau ya memang orangnya nggak bisa berjuang aja, nggak bisa memperjuangkan kamu di sini. Jadi agak rada-rada diam gitu orangnya gitu ya, pasif lah. Ya itu sih yang saya lihat. Tetapi ada juga bisa juga dia itu bercermin sama kamu gitu. Dia ngelihat kamu itu ya diam-diam aja gitu, ngelihat kamu nggak ada tanda-tanda. Maksudnya dia melihat kamu gitu ya, kamu bersikap biasa aja gitu ya. Dia lihat kamu gak ada tanda-tanda suka sama dia gitu. Dia lihat kamu gak ada tanda-tanda mencintai dia. Jadi ya dia ragu gitu ya, ragu bertindak sama kamu. Nah dia bercermin dari situ ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada perasaan seseorang yang sangat emosional mikirin kamu. Kenapa ini? Ya, ada perasaan seperti badai ya, mencintai Pisces ini. Banyak badai gitu. Ya, untuk suka sama Pisces ini gitu, karena ya ribet aja gitu. Ribet gitu ya, punya koneksi yang lebih sebelumnya, punya perasaan sama Pisces atau apa gitu ya. Ya banyak kendalanya gitu, banyak ujian dan cobaannya. Atau mencintaimu itu seperti ujian ya, menyayangimu itu seperti ujian ya, belum tentu bisa lulus gitu ya. Adakah mungkin yang seperti itu ya? Pisces ini ada ya, ada yang pengen banget kamu jadi pasangannya, ada yang sangat-sangat menginginkan kamu jadi partner dia gitu. Entah sesuka itu dia sama kamu, sejatuh cinta begitu dia sama dirimu gitu. Jadi pengen sih gitu kayak membangun relasi, membangun hubungan dengan kamu. Ada yang kayak gitu saya lihat ya. Terus ada yang lihat kamu ini subur ya. Ada yang lihat kamu subur dalam hal apa ya, entah kamu subur, hidupmu sangat positif begitu, entah kamu penuh kasih sayang, entah kamu penuh cinta
entah hidupmu banyak berkah, ya, entah apa gitu ya, entah ya ada kebahagiaan, ada keuntungan begitu sama diri kamu, ya. Ada sih gitu yang memandang diri kamu itu kayak gitu, kamu subur gitu. Yang pasti ya kamu bukan yang subur gitu, yang pastinya bukan yang subur gitu, ya. Ada yang memandang kamu seperti itu, kamu subur, ya, subur banget gitu. Terus ada juga yang anggapnya kamu itu luar biasa, entah kamu ada sesuatu yang luar biasa gitu ya, entah kamu ada kelebihan, ada kekuatan, ada kelimpahan, atau ada sesuatu lah yang kayak ya kamu itu luar biasa gitu, ya. Ada sesuatu dalam dirimu itu unik gitu, ada sesuatu dalam dirimu itu kayak menunjukkan kamu terbaik gitu, atau kamu beda dari yang lain gitu, seperti itu ya, Pisces. Oke, sekarang kita coba lihat lagi ya, kita coba lihat lagi lebih jauh lagi seperti apa prediksi dari energi kamu, Pisces, ya. Oke, nah beberapa orang ini melihatnya ya, ada yang ingin membangun komunikasi, ya, ada yang ingin membangun pembicaraan sama kalian, Pisces, tetapi kayak mereka itu hati-hati gitu ngomongnya sama kamu, ya. Beberapa ini mungkin mau minta support, beberapa ini mungkin mau minta bantuan, mau minta tolong, mau minta kasih sayang kamu, Pisces, tetapi takut juga sih berkomunikasi dengan kamu. Entah ini hal-halnya sensitif, entah kamu orangnya sensitif, atau apa ya gitu ya, ya. Ada sih gitu kayak yang ragu-ragu untuk berbicara dengan kamu, takut kamunya nggak respon gitu, atau takut jadi masalah gitu, ya. Ya, adalah yang seperti itu saya lihat. Oke, kita coba lihat lagi energinya seperti apa. Pisces, ya, saya lihat di sini, dapat saya lihat di sini sebenarnya kamu itu memiliki daya tarik yang luar biasa, ya. Atau sebenarnya di sini kamu cantik gitu ya, dari luar, dari dalam juga. Atau cantik hatimu, cantik pribadimu, atau kamu ganteng, kamu tampan dari luar dari dalam, atau tampan hatimu gitu ya, babang tampan gitu. Jadi kamu bikin orang-orang bisa terpesona gitu. Ini ada ya yang jatuh cinta sama kamu, ya, yang jatuh cinta lagi sama diri kamu, ya. Kayak gitu sih pesan yang saya lihat di sini. Selanjutnya terus Pisces ini di sini di November ya, saya lihat bakalan kerja keras banget nih, ya. Pisces, November kamu bakalan gila kerja di sini, saya lihat ya. Nanti banyak duit ya, nanti banyak uang, banyak rezekinya, tetapi jangan lupa juga istirahat, jangan lupa jaga kesehatan, ya. Itu juga penting selain uang gitu, ya. Kamu ini dipantau ya, kamu itu dimata-matai banyak orang gitu ya, kayak kamu itu sepenting itu gitu. Emang kamu siapa sih, Pisces? Ya pasti kamu berharga lah ya, kamu berharga banget gitu ya, diliatin banyak orang, dimata-matain beberapa orang. Saya bisa lihat di sini ada yang apa namanya, yang kepoin media sosial kamu gitu, terus pengen gitu ya berkomunikasi, kayak kirim pesen nggak ya sama Pisces ini gitu, aku kirim DM nggak ya, atau aku menyapa Pisces nggak ya gitu. Ada sih yang seperti itu sebenarnya, ya, Pisces. Oke. Terus Pisces ini orangnya hati-hati, ya, hati-hati menggunakan finansial,
ya. Jangan sembarangan jangan sembarangan membelanjakan uang gitu ya, apalagi keluar uang itu untuk orang-orang yang manipulatif. Jadi hati-hati. Makanya tadi saya bilang ada beberapa orang yang mau minta bantuan di sini, beberapa mau minta pertolongan mungkin secara keuangan sama kalian bisnis ini. Nah, kamunya harus mikir dong ya, mikir dong, bantu orang ini orangnya baik atau enggak, orangnya manipulatif atau enggak ya, toksik atau enggak gitu. Karena kan ada beberapa orang yang tidak pantas buat dibantu, saya lihat di sini ya, termasuk soal uang ya. Takutnya gitu ya, kamu bantu uang, kamunya bakal kehilangan uang gitu. Kamunya bantu duit, duitnya nggak pulang gitu. Itu contoh ya, itu sih yang bisa saya lihat Pisces. Oke. Intinya gitu ya, intinya yang bisa saya lihat di sini, saya merasa gitu, kamu nggak perlu mendramatisir apapun hal gitu, atau jangan berlebihan lah mendramatisasi apapun siapapun gitu. Misalnya ada yang bikin sedih gitu, yang bikin kecewa, ya udah let go, move on, ikhlaskan gitu. Misalnya ada keluarga, temen, ada seseorang, mereka kok terus-terusan ya gitu bikin kecewa, kok bikin sakit hati lagi atau apalah gitu, kok seperti apa gitu ya. Sebenarnya ya nggak usah terlalu didramatisasi lagi gitu, nggak usah berlebihan lah mendramatisir itu lagi. Langsung let go, move on, maafin, ikhlasin, supaya tidak terbuang waktu kamu ya, semenyedihkan apapun itu. Maksudnya supaya tidak terbuang waktu kamu gitu untuk menangisi hal-hal gitu ya yang nggak perlu sebenarnya gitu ya. Itulah ya, ngerti kan? Karena kan waktu itu berharga loh gitu ya untuk kalian Pisces. Bahkan kalian ngerasa nggak gitu, waktu cepat berputar gitu, waktu cepet banget habis gitu. Jadi ngapain kita sia-siain waktu yang cepet ini dengan mikirin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Ngapain buang-buang waktu untuk ngenangisin hal-hal yang nggak penting, nggak perlu gitu ya. Kalau orang udah bikin kecewa, orang udah bikin sakit hati lagi, ya lepasin aja, lupakan gitu ya, supaya waktu kamu Pisces nggak terbuang sia-sia, dan kamu pun bisa fokus ke kerjaan, atau fokus ke cari uang, atau fokus kemana lah yang lebih penting, atau fokus ke diri kamu sendiri Pisces. Jadi inilah ya prediksi dari energi kamu di bulan November yang bisa saya bacakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonan untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman Pisces. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.